Jangan lupa subscribe ya. Rahman Sugidianto. Kembali di vlog Rahman Sugidianto. Kali ini gue akan mengajak kalian bagaimana naik bis wisata Transjakarta ya, khususnya yang Skycraper pencakar langit. Nah simak nih, ini gue naiknya dari halte Irti Monas. Nah jadi ceritanya gue tuh dapat info dari Twitter kalau Transjakarta tuh mengadakan selama libur Nataru ini bis wisata nih guys, yaitu BW2 dan BW4. Nah BW2 ini apa? BW2 ini Jakarta Modern. Nah ini hanya berputar di Bundaran HI, sedangkan gue mau naiknya BW4 pencakar langit yang lebih panjang rutenya, yaitu muternya di Bundaran Senayan dari Monas, sama-sama dari Monas. Nah ini kalau kalian lihat ada bis yang di belakang ini BW4 ya, pencakar langit. Tetapi gue lebih suka naik bis wisata yang atapnya terbuka, rooftop, jadi bisa lebih leluasa melihat pencakar langit ibu kota DKI Jakarta. Nah kita naiknya dari Irti ya, tadi kita lihat ya. Kalau sebenarnya tuh ada 7 sebenarnya bis wisata kalau normal sebelum pandemi, dan kita bersyukur banget PPKM sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat dan berangsur-angsur normal. Cuman tetap ya kita saat naik tetap protokol kesehatan, kita pakai masker dan jangan berdesakan kalau bisa ya, seperti itu. Dan ini BW4 ya, ini masih yang bis yang tadi yang model atapnya tertutup. Ya guys, kali ini gue udah di halte Irti dan kondisinya antri, padahal nih gue naik hari Senin guys. Tapi memang sekarang nih lagi momen liburan sih ya, jadi mungkin masih ada yang cuti kayak gitu, banyak anak-anak sih. Nah kebetulan gue naik, pengen naiknya sih bis yang warna merah ini nih, Scania, karena dia atapnya terbuka jadi enak mumpung nggak hujan. Nah ini dia bisnya yang warna merah dengan kode bis TJ0884. Nah bis ini sebenarnya biasa dipakai kalau misalkan buat perayaan loh, misalkan waktu Persija tahun 2018 tuh juara. Nah ini bisa pakai ini, jadi ya berasa kita tuh kayak lagi juara gitu, kayak ngebayangin kemarin Argentina di Buenos Aires merayakan Piala Dunia. Pokoknya dengan bis ini pemandangannya semua terlihat jelas, dan gue beruntung banget pas gue naik ini cuaca cerah guys, padahal musim hujan. Nah sebelum kalian naik pastikan kalian sudah memiliki kartu e-money ya. Beda dengan kebijakan sebelum Covid, kalau dulu tuh pakai karcis atau tiket kertas dulu dibagi-bagiin. Sekarang tuh kalian benar-benar harus punya kartu, karena satu orang satu kartu, termasuk anak kecil yang 90 cm ke atas. Nah kayak ibu-ibu yang atas gue nih, dia tuh akhirnya balik lagi, padahal tuh gue udah nggak dapet tuh karena udah penuh. Akhirnya alhamdulillah ternyata emang ngasih rezeki, akhirnya gue dapet lah, penuh banget. Nah langsung kita tap ya, dan tarifnya 0 rupiah guys, alias gretong, gratis. Jadi ya itu wajib kalian coba. Oke, makasih banyak Pak. 2 kali ya, in out. Dan ini kondisi bawah ya, kondisi bawah, lantai bawah. Dan gua langsung aja dong lantai ke atas, dan kita ditemani oleh PLB lah ya. Dan ini namanya Mas Charlie, ini orangnya ramah banget, kayak bisa membawa suasana gitu. Apalagi di sini kan banyak ibu-ibu yang keluarga ya, jadi yang pengen istilahnya pengen melihat pemandangan ibu kota. Waduh enak banget nih guys. Oke, jadi salam kenal dari saya, nama saya Charlie. Halo. Halo. Lagi ke Istiqlal ke Irti Monas. Nah tanpa keberkelambatan boleh lihat ke sebelah kiri. Karena memang sekarang ini Monas itu libur untuk proses penyegaran atau penyegarannya bersih-bersih. Nah sebenarnya sebelah kiri kita ini adalah kawasan penangkaran rusa dengan jenis rusanya adalah rusa itu Ada apa tuh Mas? Depan. Nah kita langsung habis dari itu kita langsung putar balik ya, kita melihat di depan kita nih ada Istana Wakil Presiden RI yang sekarang masih dijabat Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sampingnya ini kantor Gubernur DKI Jakarta ya, yaitu sekarang dipimpin oleh PJ Gubernur Pak Heru. Tapi masih ada yang belum move on nih kayaknya nih, masih Pak Anies ya. Ini di sini balai kota ya,
kantor, di belakangnya juga ada DPRD, kantor orang nomor 1 dan nomor 2 DKI ya. Dan di sini juga ada gedung Lamhanas, ada Perpusnas, dan kita bisa lihat ya memang di sini karena samping Monas ya, pemandangannya juga agak sejuk. Dan ada juga halte bus Transjakarta Balai Kota, baik yang BRT maupun yang non BRT, dan itu adalah Plaza Selatan Monas ya. Dan kita bisa lihat nih, wow, banyak sekali para pengunjung yang membawa keluarganya ya. Ya gue doang sendiri nih kebetulan, karena memang lagi pengen banget, udah lama gak kesini. Dan ini adalah gedung BUMN yang baru, bekas kantornya Pak Erick Thohir. Kalau kalian lihat tuh, Pak Erick Thohir kan suka lihat tuh depannya Monas dari gedung itu tuh. Dan ini ada Wisma Antara dan air mancur Monas ya. Dan di sini ada gedung Indosat. Dan menariknya nanti kita akan melihat di sini dimulai perjalanan Jalan Tamrin. Ya, jadi kita ada di bis wisata 4 Pencakar Langit. Jadi enak banget, terbuka banget ya. Jadi kita bisa ngeliat suasana Pencakar Langit ibu kota, dan kebetulan nggak hujan. Dan karena sekarang MRT lagi bangun, kita bisa ngeliat progres MRT guys. Gitu. Enak banget, dan kalian harus coba. Ya, langsung ya pas kita memasuki Jalan MH Tamrin ini kita bisa melihat pemandangan proyek MRT fase 2 ya, fase 2A ya, CP201, seperti dari 201 202 ya, dari HI ke Monas ya, dari Sarinah ke Monas, terus dari Monas ke Harmoni. Dan kita masih melihat ya banyak alat-alat berat dan dilakukan rekayasa lalu lintas, tapi tidak mengurangi macetnya ibu kota Jakarta. Dan pemandangan skyscraper kita bisa lihat, ada Kementerian Agama yang berdiri dengan megahnya. Di samping ini juga ada gedung Bank Indonesia, samping Bank Indonesia ini nih ya, kita bisa lihat tempat diaturnya moneter atau keuangan di Indonesia, gudang duit lah istilahnya, kayak gitulah ya. Terus ada kita lampu merah, kita masuk ke lampu merah Kebon Siri ya, dan kita bisa melihat proyek MRT terus berjalan. Dan kebetulan karena gue berangkatnya ini sekitar jam 12-an, jadi suasana lalu lintas gak terlalu hektik atau macet ya, karena biasa memang macetnya itu sekitar jam pulang kerja, mulai jam 3 tuh udah macet. Seperti apalagi ini memang jalur utama, dan ini memang jalur yang dibangun nih, jalur termasuk jalur bersejarah ya, koridor Tamrin sampai Sudirman, makanya dibuat sangat bagus. Dan ini adalah jalur pertama yang dibangun transportasi publik, yang pertama mungkin Transjakarta. Koridor pertama di sini dibangun dari Blok M sampai kota ya. Blok M sampai kota, koridor pertama dari tahun 2004 sampai koridor MRT dari South, dari Lebak Bulus hingga nantinya mengarah ke kota ya, sampai Ancol Barat. Tapi baru sampai Bundaran. Dan kita bisa lihat di sini ada perempatan Sarinah, di sebelah kanan ada Bawaslu RI, di kiri ada Sarinah, dan kita bisa melihat halte Sarinah yang juga direvitalisasi. Kita mudah-mudahan, kita harap ya biar selesai ya halte Sarinah ini. Dan halte Sarinah ini kalau dulu memang namanya Sarinah, sekarang ini diganti namanya halte Tamrin guys. Dan halte Tamrin ini sepertinya akan terkoneksi ya dengan halte dengan stasiun MRT Tamrin. Kalau dipikir-pikir halte stasiun Tamrin dengan halte stasiun Bundaran HI itu cukup dekat ya. Nah ini, dan ada konektor dari halte MH Tamrin ini ke Sarinah yang sekarang tuh gedungnya udah keren banget ya guys, open space gitu, dimana para pengunjung bisa berinteraksi seperti itu. Kadang-kadang ada live musiknya juga nih guys. Jadi buat kalian yang berencana mampir ke Jakarta, jangan lupa mampir juga nih di Sarinah seperti itu. Di sini juga ada banyak produk-produk lokal ya, seperti itu. Memang dijadikan khusus departemen lokal, nggak kayak mungkin sebelumnya kan konsepnya. Dan ini adalah BW2 nih guys. Halo BW2 dengan konsep atap yang tertutup seperti itu. Tapi kayaknya orang lebih
masyarakat lebih senang deh kalau atap yang terbuka gini, apalagi kalau nggak hujan ya, kayak gini cerah tuh. Dan ini kita akan menuju Bundaran HI nih guys, Bundaran HI alias Bundaran Hotel Indonesia. Ya, kita juga akan melihat halte Transjakarta Bundaran HI yang baru saja direvitalisasi menjadi berbentuk perahu. Nah, ini kita bisa lihat juga proyek MRT yang masih terus berjalan dan terus berjalan penggalian. Seperti kita tahu, HI sampai kota itu semuanya adalah jalur bawah tanah. Jadi memang memerlukan proses pengerjaan yang tidak sederhana ya. Dan di bawah sudah ada tunnel boring machine atau mesin pengebor. Dan berdasarkan kabar terbaru yang dilansir dari Instagram MRT Jakarta, sudah tembus sampai Monas ya guys. Kita berharap semoga cepat gitu, walaupun memang terkendala saat Covid kemarin, tapi tetap berjalan ya untuk perbaikan transport. Juga kita berharap juga mudah-mudahan koridor barat ke timur juga segera dilaksanakan, juga koridor 4 Taman Mini Fatmawati itu akan sangat membantu sekali komuter ya. Jadi anti macet-macet. Nah, kita bisa lihat di kanan Plaza Indonesia, dan inilah halte Transjakarta yang baru saja direvitalisasi yang berbentuk perahu. Dan saat gua naik itu di anjungan depannya itu, ya gue itu disambut meriah. Kayak bener-bener kayak orang baru menang Piala Dunia gitu, atau baru menang mungkin kalau kayak kemarin tuh Toto Yahya Nasir gitu habis menang kejuaraan dunia olahraga bulu tangkis. Dan di sini berhenti ya. Jadi di sini pun kalau kita naik ini ada pemberhentiannya tuh, ada di maps yang tadi awal-awal gua kasih tuh. Ini kita bisa lihat nih masyarakat yang sedang menikmati Bundaran HI dari Anjungan, dan ini dibatasi nih. Dan gua didadahin halo dengan masyarakat Jakarta. Kayaknya juga mereka pengen juga nih naik. Dan kita bisa melihat Bundaran Hotel Indonesia dengan patung selamat datangnya yang bersejarah. Jadi ini termasuk benda cagar budaya ya, karena dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Seperti itu guys, dengan Grand Indonesianya. Dan ini sudah include ya dengan halte Tosari nanti. Nah, ini nih BW2 ini beloknya di halte di Bundaran HI. Sedangkan kita masih lurus terus, nanti akan melewati Karet, melewati Semanggi, GBK, dan berputar di Bundaran Senayan. Jadi kita duluan ya untuk bis wisata BW2. Semoga kalau nanti normal rute-rute yang lain juga akan beroperasi lagi ya, BW1 sampai BW7. Yang tadi kita lihat ada Jakarta Shopping, ada Jakarta Heritage, dan ada Jakarta lainnya seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, memang berbeda ya Tosari dengan Bundaran HI ya. Kalau Bundaran HI disediakan anjungan, tapi memang lantai 2-nya tuh sebenarnya buat ada komersial juga. Dan ini sangat membantu sekali, apalagi Tosari ini menjadi halte yang sibuk. Dan ini sudah sesuai standar dunia sih menurut gua. Jadi standar keselamatan, karena nggak pakai JPO yang panjang gitu. Jadi cuma pakai Pelican Cross. Ini sangat sangat mengefisiensi sih, seperti efisiensi gitu tenaga lah. Karena banyak juga nih kalau kita lihat kalau di non protokol di pinggir-pinggiran tuh, kalau padahal udah disediain JPO, tapi orang tetap naiknya di bawah karena capek gitu. Dan ini kita bisa lihat ya, ini kita sudah mulai memasuki pencakar langit di Sudirman MH Tamrin. Kita bisa melihat gedung Wisma BNI, ada Landmark Tower BNI itu. Kalau di samping kanan tuh ada Tamrin 9, itu akan menjadi gedung yang tertinggi di dunia bagian selatan, Katulistiwa bagian selatan ya. Seperti ini adalah daerah Duku Atas, yang ini tempat sempat populer Citayam Fashion Week ya, banyak anak Citayam. Tapi sekarang ya anak-anak Citayamnya kayak udah nggak ada ya. Seperti itu, mungkin udah bosan kali dia mau nyari tongkrongan baru ya. Kita melewati Sungai Ciliwung dan melewati patung Jenderal Sudirman yang sedang menghormat ya, sambil mengangkat tangan hormat ya, seperti itu. Kita pun hormat nih sama Bapak Jenderal Sudirman nih, untuk menghormati beliau ya, jasa-jasa beliau. Nah, ini ada Duku Atas, halte Transjakarta Duku Atas yang sedang
revitalisasi yang belum jadi. Nanti akan terhubung nih halte depan sini kan, LRT yang akan beroperasi di 2023. Ini ada Menara Astra ya kan, ada Indofood Tower, dan beruntung banget sih pokoknya gue datang ini cerah gitu, sampai kita tuh di bis ini juga sangat antusiasme masyarakat, juga sangat animo masyarakat, ketikannya juga sangat senang, apalagi anak-anak ya, seperti itu. Dan sampai seterusnya tuh kalian bisa menikmati nih pemandangan gedung-gedung pencakar langit ibu kota, dan banyak lagi yang lainnya, misalkan kayak simbol ikon-ikon lain, misalkan JPO Pinisi, ataupun tadi itu ada nah ini nih JPO Pinisi, dan inilah JPO Pinisi yang dibangun di zaman Gubernur Anies Baswedan untuk menghormati pahlawan-pahlawan kesehatan ya, yang berjuang gugur saat COVID-19 awal-awal menerjang ataupun melanda Indonesia. Dan habis itu kita lanjut lagi hingga ke Jembatan Semanggi. Dan Jembatan Semanggi ini kalau kalian naik ini, misalkan kalian naik bis ini, kalian wajib hati-hati ya, karena itu pendek, jadi ditakutkan kena kepala ya, jadi kita dan ada kamera ETLE ya, jadi seperti itu. Dan karena kita naik angkutan umum ya, kita nggak ketilang deh seperti itu. Tapi kalau kalian naik mobil, naik kendaraan di sini, kalian misalnya nggak pakai sabuk pengaman ataupun plat kalian ganjil genap nggak sesuai ya, kalian bisa kena guys, seperti itu. Ini kita melewati Bendungan Hilir ya, halte stasiun MRT Bendungan Hilir, ataupun Semanggi ya, halte Transjakarta Semanggi. Nah ini halte Transjakartanya sangat panjang tangganya guys. Ada yang pernah belum naik di sini? Kalau gue sih lebih baik naik 3F ya, naik shortcut Transjakarta seperti itu. Nah inilah suasana saat kita melewati Semanggi nih guys. Guys, kita lagi masuk YouTube guys. Ini lihat guys. Halo. Bang, ayo bang. Ini biar FYP bang. Jangan lupa subscribe ya. Rahman Sugidianto.
Ya jadi kali ini gue sudah sampai di Bundaran Senayan dari Irti, itu kurang lebih 20-30 menit. Jadi ya gue akan turun sih di sekitar sini dan ini asik banget. Mas, buat masyarakat yang tertarik naik BW4 ini Mas, bis wisata 4 nih hari apa aja Mas? Silakan aja untuk naik bis tingkat ini. Kita beroperasi city tour itu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, sampai dengan liburan sekolah ya, selesai tanggal 9 ya. Tanggal 9. Iya, itu dari pukul 10 sampai pukul 5 sore. Tapi setelah selesai dari masa liburan sekolah, kita operasi kembali dari hari Selasa sampai hari Minggu, pukulnya sama jam 5 sampai jam 5 sore. Oh jadi rencananya habis liburan nih, musim liburan tetap beroperasi ya? Tetap beroperasi, tapi dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Seninnya tidak beroperasi. Dan tarifnya sendiri Rp0, tapi menggunakan kartu uang elektronik, yaitu seperti Flash, e-money, Breezy, J-Card, Jaklingko, KJP. Terus yang perlu diketahui, kita kartu kereta warna hitam itu tidak dipergunakan karena beda sistemnya untuk pembayaran di bis tingkat ini. Satu kartu satu orang ya? Untuk satu orang satu kartu. Jadi nggak bisa bareng-bareng satu ya kartu ya? Ya. Thank you Mas. Oke, bye-bye. Nggak apa-apa sayang. Makanya kalau kita dari Jakarta Timur itu masih bisa melihat gedung-gedung di Jakarta di pusat kota. Karena memang tinggi banget sih ini. Itu ya? Hah? Bagus juga. Tapi cuma 4 jam. Jadi nggak ada. Ini bikin video nih.
Ya teman-teman, karena kita udah sampai di Monas ataupun Irti, jadi kita mengakhiri perjalanan kita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya, kita turun. Thank you buat masnya. Oke. Informasi buat Pak Supir juga. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe vlog Rahmat Sugianto. Terima kasih. Thank you banget mas. Siapa masnya mas? Charlie. Mas Charlie. Sama Pak Thank you. Yulianto. Pak Yulianto. Thank you.